Pertama-tama, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Febrianto dengan NIM 230411100062. Dengan matkul pendat yaitu saya kelas C. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis performa akademik siswa Kris DM. Laporan ini menyajikan analisis mendalam tentang data performa akademik siswa dengan fokus pada persiapan data dan identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Kami akan menjelaskan bagaimana data dapat diubah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan metode pengajaran. Selanjutnya, pendahuluan dan tujuan. Pendahuluan dan tujuan yaitu di sini ada 3: latar belakang, tujuan utama, dan ruang lingkup. Latar belakang, pembelajaran online menghasilkan data kaya tentang cara siswa belajar. Analisis data ini menggunakan transisi dari metode tradisional ke pendekatan yang lebih modern dan efektif berbasis bukti data. Tujuan utama yaitu menyiapkan data performa siswa dari awal hingga akhir, menggali pola, mengidentifikasi faktor perilaku penting, dan membersihkan data untuk modeli prediksi. Ruang lingkup fokus pada semua tahap proses persiapan data menggunakan dataset yang saya cari di Google, yaitu Expert Edu Data CSV, termasuk analisis awal, pemberian transformasi data tanpa pembuatan atau pengujian model machine learning. Di sini yaitu gambaran yang saya tempelkan di sini, gambaran langkah-langkah pendahuluan dan tujuan. Selanjutnya, pemahaman bisnis dan kriteria sukses. Tujuan bisnis: mengidentifikasi siswa berisiko lebih awal dan mengoptimalkan metode pengajaran lebih efektif. Institusi pendidikan sering kesulitan melakukan intervensi dini karena kurang memahami sinyal perilaku kunci yang memprediksi keberhasilan akademik. Kriteria sukses proyek: 1. Teridentifikasi atribut kunci yang berkorelasi dengan kinerja akademik siswa. 2. Menghasilkan dataset yang bersih, terstruktur, dan siap pakai untuk pemodelan prediktif. 3. Memberikan wawasan awal yang dapat ditindaklanjuti dari visualisasi data. Selanjutnya, strategis deskriptif data. Perilaku siswa lebih sering mengakses materi pelajar daripada berinteraksi aktif di kelas ini, menunjukkan preferensi belajar mandiri. Profil siswa: mayoritas siswa dalam dataset adalah laki-laki Kuwait atau Yordania, memberikan gambar demokrasi yang spesifik. Kinerja siswa: sebaran kinerja siswa paling banyak dikategorikan menengah yaitu lambangnya M, diikuti oleh tinggi yaitu lambangnya H, dan rendah lambangnya L, menunjukkan distribusi yang tidak merata. Di sini adalah gambaran statistik deskripsi data. Selanjutnya, deskripsi atribut data. Data demografis mencakup informasi pribadi, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, informasi sekolah, jenjang kelas, kelompok belajar, dan informasi keluarga atau wali murid. Atribut akademis mencatat mata pelajaran spesifik, topik, periode belajar, semester, dan tingkat kehadiran atau student absence day sebagai faktor penting proses belajar. Atribut perilaku keterlibatan: melacak aktivitas siswa, keaktifan di kelas, inisiatif belajar, interaksi institusi, dan keterlibatan orang tua. Atribut target kelas: tujuan utama analisis, nilai akhir performa siswa yang disederhanakan menjadi 3 tingkatan. Rendah yaitu lambangnya L, menengah yaitu lambangnya M, dan tinggi lambangnya H. Di sini adalah gambaran yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, analisis data eksploratif visualisasi. Pertama, histogram fitur numerik. Aktivitas angkat tangan yaitu membelah siswa menjadi 2 kelompok, pasif dan sangat aktif. Mayoritas siswa menunjukkan keterlibatan tinggi dalam mengakses materi dan pengumuman. Mengakses materi adalah aktivitas paling sering tercatat. Di sini adalah gambaran yang pada histogram fitur numerik, yaitu perbandingan siswa yang pasif dan sangat aktif. Selanjutnya, pair plot fitur numerik. Perbandingan aktivitas siswa menunjukkan pada pola menonjol antara rate dan visit result. Semakin tinggi satu nilai, semakin tinggi pula yang lain. Siswa proaktif digital sering track materi, cenderung proaktif di kelas, atau disebut juga sering angkat tangan. Di sini adalah gambaran, yaitu gambaran pair plot fitur numerik. Selanjutnya, distribusi dan keterlibatan siswa per kelas. Distribusi siswa per kelas: mayoritas siswa berada di kategori menengah,
yaitu M. Sementara siswa dikategorikan rendah yaitu lambangnya L, adalah yang paling sedikit. Distribusi tidak merata ini perlu perhatian khusus pada tahap modelan. Di sini adalah gambaran yang tadi distribusi siswa per kelas. Yang mayoritasnya siswa menengah dan yang kategorinya rendah. Selanjutnya box plot keterlibatan berdasarkan kelas. Tingkat keterlibatan siswa yaitu present head atau visited research dapat memprediksi kelas HML dengan akurasi tinggi. Ada perbedaan signifikan di mana kelas A lalu menunjukkan keterlibatan tinggi. Di sini ada gambaran yaitu box plot keterlibatan kelas. Selanjutnya pemahaman data, struktur data, dan kualitas. Tahap ini berfokus pada pemahaman awal dataset untuk mengidentifikasi kualitas, fitur, dan pembahasan awal. Tujuan, membangun model untuk memprediksi tingkat kinerja akademik siswa LMH. Sumber data. Data ini diambil dari Kaggle yang berisi 48 catatan siswa dengan 17 kolom, 16 fitur, 1 variabel target. Kualitas data. Tidak ada nilai yang hilang, tidak memerlukan imputasi data. Distribusi kelas target tidak seimbang dengan kelas M terbanyak. Korelasi heat map menunjukkan hubungan positif antara partisipasi siswa, misalnya antara present dan visited research. Di sini adalah gambaran quality asset, data quality assessment. Selanjutnya, persiapan data dan pemodelan. Persiapan dataset mentah diubah menjadi format yang sesuai untuk algoritma machine learning. Fitur dipisahkan dari variabel target atau disebut juga kelas. Fitur kategorikal diubah menjadi one hot. Encoding dengan PD catch image untuk input numerik, menghindari multikolineralitas. Di sini adalah gambarannya. Selanjutnya yaitu pemodelan. Data dibagi 80% pelatihan dan 20% pengujian. Menggunakan trend split dengan stratif sama dengan Y untuk proporsi kelas seimbang. Algoritma random forest classifier dipilih karena kekuatannya dalam klasifikasinya dan ketahanannya terhadap overfitting. Model dilatih dengan 100 decision tree. Di sini adalah gambaran yang saya jelaskan tentang pemodelan. Selanjutnya yaitu evaluasi model dan kesimpulan. 81% akurasi model. Model random forest classifier mencapai akurasi 81% pada data pengujian, menunjukkan kemampuan prediksi yang lebih baik dan andal. 1. Faktor kunci perilaku siswa, terutama kehadiran siswa. Student absent day and 7 adalah predikator paling kuat. 5. Peran orang tua partisipasi survei orang tua. Parent answer survey yes adalah predikator penting menunjukkan keterlibatan mereka. Wawasan ini memungkinkan pengembangan sistem peringatan dini, absensi, dan promosi penggunaan sumber belajar untuk meningkatkan kinerja siswa. Model ini dapat diterapkan dalam aplikasi web interaktif menggunakan sistem NIT untuk mendukung keputusan pendidik. Di sini adalah gambaran evaluasi model dan kesimpulannya. Ya udah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.